Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi itsnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dan seluruh sahabat ummah yang mendengarkan podcast ini, kita bertemu lagi di podcast Bekal Pernikahan. Tagline kita, banyak yang ingin menikah, namun sayangnya tidak sedikit yang tidak mempersiapkan ilmunya. Maka semoga kita termasuk soleh dan solihah yang mempersiapkan bekal pernikahan dengan ilmu sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Baik, bagaimana puasanya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kesehatan kepada kita, dan semoga kita bisa melalui bulan Ramadan yang penuh keberkahan dengan amal soleh yang Allah ridhoi. Jika ada di antara teman-teman yang mendengarkan podcast ini adalah pasangan suami istri yang baru kali pertama merasakan Ramadan bareng, pas banget nih. Karena kita akan bahas 4 tips bagi pasangan suami istri baru saat menjalani Ramadan pertama yang perlu diperhatikan. 4 tips ini insya Allah bisa membantu kamu berdua agar bisa menjalani Ramadan pertama dengan penuh kesan indah dan agar bisa menjadi pasangan suami istri yang Allah ridhoi. Ya, memang Ramadan bagi pasangan suami istri baru tentu menantang sekaligus menyenangkan. Soalnya akan ada rutinitas baru yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Dan alhamdulillah kalau kata orang-orang sih, sahur nggak jomblo lagi. Namun ada hal-hal yang menjadi ujian berat bagi mereka yang telah menikah dibandingkan yang belum menikah. Dan apabila gagal dalam ujian ini, maka ada penegasan dalam Islam yang harus suami istri lakukan. Apa itu? Baik, kita akan bahas satu persatu dulu ya. Tips pertama bagi pasangan suami istri baru di bulan Ramadan. Pertama, saling meminta maaf dan meminta ridho pasangan ketika sebelum memasuki bulan Ramadan. Suami meminta maaf dan meminta ridho istri terhadap segala khilaf dan kesalahan suami. Pun begitu sebaliknya, istri meminta maaf dan meminta ridho suami terhadap segala khilaf dan kesalahan istri. Ya, meskipun tidak ada dalil khusus mensyariatkan suami istri untuk bermaaf-maafan saat akan memasuki bulan suci Ramadan, akan tetapi tentu tidak pantas suami istri yang telah diikat dengan janji akad pernikahan yang agung, keduanya malah membawa perasaan saling bertikai dan tidak enak hati antara satu sama lain ketika memasuki bulan suci Ramadan. Misalnya yang satu ada salah kemudian enggan meminta maaf mungkin karena gengsi dan merasa bahwa dirinya tidak salah. Lalu yang satunya lagi akhirnya memendam rasa kesal yang mendalam karena pasangannya tidak peduli akan kesalahannya, sehingga berakibat keduanya saling menyimpan rasa sakit hati atau bahkan malah menjadi perang dingin teman-teman. Maka hal seperti ini dapat dipastikan akan merusak nilai ibadah Ramadan yang suami istri akan jalani berdua. Maka apabila suami dan istri menyadari bahwa ada perbuatan salah kepada pasangannya, maka segeralah meminta maaf. Pasangan kita juga manusia biasa kok teman-teman. Dia juga ingin mendengarkan kata dan permohonan maaf yang tulus dari kita agar hatinya menjadi lapang. Dan kita pun manusia biasa yang pastinya punya rasa tidak enak dalam hati disebabkan belum meminta maaf pada suami atau pada istri kita. Maka bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk membuang jauh-jauh rasa ego dalam diri, sehingga segeralah islah dan berdamailah dengan pasangan. Maka bisa-bisa seorang suami atau istri akan menitikkan air mata bahagia ketika pasangannya tulus meminta maaf darinya. Dan pastinya pun pasangannya merasa akan lebih lega setelah meminta maaf. Keadaan damai antara pasangan suami istri insya Allah akan menjadi bekal yang sangat baik untuk keduanya memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah teman-teman. Sehingga silahkan bermaaf-maafan antara suami istri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, kita bukan termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yang mulia. Yaitu seperti penegasan Nabi SAW dalam hadis At-Tabrani bahwa betapa banyak orang yang berpuasa, namun puasanya min siyamihil ju' wal atas. Mereka bukan mendapatkan pahala, melainkan hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Na'udzubillah. Lalu tips kedua adalah, bagi para suami, ketika waktu kamu memang lapang, tidak ada salahnya apabila kamu membantu istri membereskan pekerjaan rumah tangga. Istri pasti akan merasa senang sekali teman-teman. Misalnya suami membantu mencuci piring, lalu istri membereskan kebersihan dapur. Suami membantu menyapu lantai sedangkan istri yang mengepel. Ya, tinggal dibagi aja tugas tentu berdasarkan kemampuan masing-masing. Selain akan meningkatkan chemistry atau kedekatan, para suami juga akan mendapatkan pahala yang dahsyat dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi amalan sunnah ini suami lakukan di bulan Ramadan. Masya Allah.
dengan memaksimalkan waktu yang kosong membantu istri melakukan pekerjaan rumah, maka semoga ini bisa membantu suami melepaskan diri dari kebiasaan yang selama ini yang melalaikan dirinya, semisal menghabiskan banyak waktu main game, menghabiskan banyak waktu berselancar di dunia sosmed yang membuat lalai, dan kebiasaan lalai yang lainnya insya Allah bisa sejenak terlupakan, sehingga semoga bisa ditinggalkan untuk tidak dilakukan lagi oleh suami. Kemudian yang tidak kalah serunya teman-teman adalah apa? Suami membantu istri menyiapkan menu sahur dan berbuka. Masya Allah. Ini jangan sampai dilewatkan oleh para suami. Ya tentu sekarang banyak pasangan suami istri suka yang instan. Pesan makanan lewat online, maka semua beres. Namun suami istri bareng menyiapkan menu sahur dan berbuka, ini suatu yang jarang terjadi. Sebab ini hanya bisa dialami khususnya ketika bulan Ramadan. Maka saran saya di beberapa hari tidak perlu pesan makanan lewat online. Cukup menyiapkan bersama di rumah. Lalu suami mengajak istri berbuka puasa di luar rumah. Ini juga akan membuat istri bahagia. Namun cukup di hari tertentu saja demi kestabilan ekonomi rumah tangga dan jangan sampai lalai sholat maghrib. Maka tips kedua ini seperti kita sampaikan tadi, insya Allah bisa lebih meningkatkan chemistry antara suami istri. Kemudian tips ketiga teman-teman adalah, ini perhatikan bagi pasangan suami istri baru, saling ingat mengingatkan untuk memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai lalai dari amalan kebaikan, semisal bersedekah, ikut majelis taklim, kalau tidak offline maka bisa online, khususnya kajian manajemen rumah tangga Islami, dan atur waktu berhubungan intim. Ini harus diingat dan dijadikan komitmen bersama. Meskipun kamu dan pasangan sudah halal secara agama, namun melakukan hubungan intim pada siang hari di bulan puasa tetap harus dihindari, sebab ini akan menjadi dosa besar apabila dilanggar, dan suami istri dikenakan kafarah atau denda yang wajib ditunaikan sesuai sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu pertama, kafarahnya membebaskan budak yang beriman. Tentu sekarang hal ini sulit dilakukan. Maka atau yang kedua, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga, apabila dia tidak mampu yang kedua, kafarah atau denda jima di bulan Ramadan bisa dengan memberi makan sebanyak 60 fakir miskin untuk kafarah 1 kali jima. Jika 2 kali jima maka 60 dikali 2. Siapa yang menunaikan kafarahnya? Suami yang menunaikan kafarahnya, dan boleh juga istri membantu. Maka sebaiknya jangan sampai hal ini terjadi teman-teman. Ramadan kan bukan menghalangi suami istri untuk jima, namun hanya menggeser waktu saja. Kamu dan pasangan dapat memilih waktu antara setelah berbuka hingga sebelum sahur untuk melakukan hubungan intim. Karena kebanyakan yang bisa jatuh pada situasi ini adalah pasangan suami istri baru, maka disinilah saya mengingatkan semoga hal ini bisa diperhatikan dan menjadi komitmen bersama antara suami istri. Dan tips keempat, tidak hanya meminta maaf kepada pasangan, meminta maaf juga harus kepada kedua orang tua dan mertua saat sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan terutama jangan lupa untuk menyempatkan waktu mengunjungi mereka. Bawakan makanan untuk berbuka, atau para istri rencanakan untuk memasak bersama dengan orang tua dan di lain waktu juga dengan mertua. Ini akan menjaga hubungan kasih sayang orang tua dengan anak meskipun sudah bersama suaminya, khususnya juga kasih sayang menantu dengan mertua. Namun untuk beberapa pasangan mungkin kegiatan ini sulit dilakukan di tengah physical distancing saat ini. Akan tetapi tidak perlu merasa bersalah. Kamu bisa merencanakan untuk berbuka bersama secara virtual melalui video call. Dengan hal seperti ini, insya Allah bulan puasa bisa memupuk hubungan dan rasa kasih sayang kepada pasangan dan keluarga lewat menunjukkan perhatian sekecil apapun, agar kehidupan rumah tangga juga hubungan dengan orang tua dan mertua tetap hangat dan bahagia. Inilah 4 tips yang bisa dilakukan suami istri baru saat menyambut dan berada di bulan Ramadan. Jika dirasa kajian ini bermanfaat bagi teman-teman, maka boleh di-share kepada rekan dan keluarga. Insya Allah menjadi pahala jariah bagi kita semua, karena sabda Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukan kebaikan tersebut. Saya Ahmad Tarigan undur diri dan sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.